Halo Sobat Sejarah, selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara. Di video kali ini, kita akan membahas kisah salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Nusantara, seorang maharaja yang membawa Majapahit ke puncak kejayaannya, Hayam Wuruk. Lahir pada tahun 1334, Hayam Wuruk memimpin Majapahit di masa keemasannya, bersama Mahapati Gajah Mada, mengembangkan kekuatan politik dan ekonomi yang tak tertandingi di seluruh Nusantara. Namun di balik kesuksesannya, ada kisah-kisah cinta, intrik, hingga perang yang mengguncang kerajaan besar ini. Mari kita jelajahi perjalanan hidup Hayam Wuruk dari awal pemerintahannya yang gemilang hingga lika-liku yang penuh misteri, hanya di Jejak Kerajaan Nusantara. Hayam Wuruk yang lahir pada tahun 1334 dan meninggal pada 1389, adalah Maharaja keempat Kerajaan Majapahit. Dia memerintah dari tahun 1350 hingga 1389 dan memiliki gelar Erja Sangaraja Wisnuwardana Dia Hayam Wuruk. Masa kepemimpinan Hayam Wuruk dikenal sebagai era kejayaan Majapahit, di mana kerajaan tersebut mencapai puncak kekuasaannya, baik secara politik, ekonomi, maupun militer. Nama Hayam Wuruk sendiri memiliki arti ayam yang terpelajar, yang mungkin mencerminkan kecerdasan dan kebijaksanaannya sebagai penguasa. Hayam Wuruk lahir dari pasangan Tribuana Tunggadewi, penguasa ketiga Majapahit sekaligus putri Raden Wijaya, pendiri kerajaan tersebut, dengan Sri Kertawardhana, atau yang lebih dikenal sebagai Cakradhara, penguasa wilayah Tumapel, kini dikenal sebagai Malang. Ibundanya, Tribuana Tunggadewi, adalah pemimpin Majapahit yang melanjutkan garis keturunan kerajaan, dan dengan ini Hayam Wuruk memiliki garis darah langsung dari pendiri kerajaan. Menurut kitab Kakawin Nagarakretagama, juga dikenal sebagai Desawarnana, kelahiran Hayam Wuruk pada tahun 1334 ditandai oleh sejumlah peristiwa alam, termasuk gempa bumi yang mengguncang, Pabanyu Pindah, dan letusan Gunung Kelut. Pada tahun yang sama, Mahapati Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang menjadi titik awal dari ekspansi besar-besaran yang dilakukan Majapahit untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaannya. Hayam Wuruk memiliki hubungan keluarga yang cukup kompleks dengan beberapa tokoh penting lainnya dalam kerajaan. Dia memiliki seorang adik perempuan bernama Dyah Nertaja yang memerintah di wilayah Pajang dengan gelar Bre Pajang. Selain itu, ada juga adik angkat perempuan bernama Indu Dewi yang menjadi penguasa Lasem, Bre Lasem, dan Indu Dewi sendiri merupakan putri dari Raja Dewi, adik ibunya. Hubungan keluarga ini menunjukkan adanya sistem kekuasaan yang kompleks di Majapahit, di mana anggota keluarga kerajaan ditempatkan di wilayah-wilayah penting untuk memperkuat kekuasaan dan pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara. Dalam kehidupan pribadinya, Hayam Wuruk menikah dengan Sri Sudewi, yang bergelar Paduka Sori. Sri Sudewi adalah putri dari Wijaya Rajasa, penguasa Wengker, Bre Wengker, yang juga merupakan sepupu Hayam Wuruk. Pernikahan ini mencerminkan kebiasaan di kalangan kerajaan untuk menguatkan hubungan politik melalui perkawinan antar keluarga kerajaan. Dari pernikahan ini, lahirlah seorang putri bernama Kusumawardhani, yang kemudian menikah dengan Wikramawardhana, putra dari Dyah Nertaja, Bre Pajang, yang juga merupakan adik dari Hayam Wuruk. Selain Kusumawardhani, Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari seorang selir yang menjadi penguasa Wirabhumi, Bre Wirabhumi, yang kemudian menikah dengan Nagarawardhani, putri dari Indu Dewi Bre Lasem. Kisah kepemimpinan dan perjalanan politik Hayam Wuruk banyak dikisahkan dalam kitab Desawarnana atau lebih dikenal sebagai Nagarakretagama. Kitab ini merupakan salah satu sumber utama yang memberikan gambaran tentang masa pemerintahan Hayam Wuruk dan bagaimana Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Pada usia 17 tahun, Hayam Wuruk naik tahta sebagai raja menggantikan ibundanya, Tribuana Tunggadewi, yang sebelumnya memerintah atas nama ibunya, Gayatri, Rajapatni. Gayatri sendiri memilih untuk menjalani hidup sebagai seorang bhiksuni atau pendeta wanita. Setelah Gayatri meninggal, Tribuana menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Hayam Wuruk. Dalam menjalankan pemerintahannya,
Hayam Wuruk sangat terbantu oleh Mahapati Gajah Mada, seorang tokoh legendaris yang memiliki peran penting dalam ekspansi dan stabilitas kerajaan Majapahit. Di bawah kepemimpinan Gajah Mada, Majapahit melaksanakan politik ekspansi yang luas, terutama melalui jalur laut, untuk memperkuat kekuatan perdagangan dan militer. Ekspansi ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan Sumpah Palapa, di mana Gajah Mada bersumpah untuk tidak menikmati kesenangan sebelum Nusantara bersatu di bawah kekuasaan Majapahit. Pada masa Hayam Wuruk, Majapahit berhasil menaklukkan beberapa kerajaan besar, termasuk Kerajaan Pasai di Sumatera dan Kerajaan Aru, yang kemudian menjadi Kesultanan Delhi. Salah satu kunci keberhasilan Hayam Wuruk dalam menjaga kejayaan Majapahit adalah kemampuannya menjaga stabilitas internal serta memperluas pengaruhnya keluar. Di satu sisi, Hayam Wuruk mampu menjaga hubungan baik dengan wilayah-wilayah taklukan dan mempertahankan kekuasaan Majapahit atas wilayah-wilayah tersebut. Di sisi lain, kebijakan ekspansi yang agresif berhasil menjadikan Majapahit sebagai kekuatan utama di wilayah Asia Tenggara pada masanya. Dengan kekuatan ekonomi yang didukung oleh perdagangan internasional, terutama perdagangan rempah-rempah, Majapahit mampu mengontrol jalur perdagangan strategis yang melintasi wilayah Nusantara. Namun, meskipun Majapahit mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, masa depan kerajaan ini mulai tampak suram setelah kematiannya pada tahun 1389. Persaingan internal, terutama antara para bangsawan dan anggota keluarga kerajaan, mulai mengancam stabilitas yang sebelumnya terjaga. Putri Hayam Wuruk, Kusumawardhani, bersama suaminya Wikramawardhana, meneruskan tahta, namun mereka harus menghadapi berbagai tantangan dari dalam kerajaan. Salah satunya adalah konflik dengan Bre Wirabumi, putra Hayam Wuruk dari Selir, yang menyebabkan terjadinya perang saudara yang dikenal sebagai Perang Paregreg. Perang ini kemudian berdampak pada melemahnya Majapahit, yang pada akhirnya menyebabkan runtuhnya kerajaan ini pada awal abad ke-16. Secara keseluruhan, Hayam Wuruk adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah Nusantara. Di bawah kepemimpinannya, Majapahit tidak hanya menjadi kekuatan politik dan militer yang dominan di Asia Tenggara, tetapi juga menjadi pusat kebudayaan dan perdagangan yang makmur. Meskipun kerajaan ini mulai mengalami kemunduran setelah kematiannya, prestasi Hayam Wuruk tetap dikenang sebagai masa keemasan dalam sejarah Indonesia. Kisah hidup dan pencapaiannya tercatat dalam berbagai sumber sejarah, termasuk Kakawin Nagara Kertagama, yang memberikan gambaran detail tentang kebesaran Majapahit di bawah kepemimpinannya. Pada tahun 1357, terjadilah Perang Bubat, yaitu pertempuran antara pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada melawan rombongan kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Raja Linggabuana. Dalam peristiwa ini Raja Linggabuana dan putrinya Dia Pitaloka beserta seluruh rombongan kerajaan Sunda Galuh tewas. Pada tahun 1364, Mahapati Gajah Mada meninggal dunia tanpa adanya penjelasan yang pasti tentang penyebab kematiannya. Gajah Mada, yang merupakan tokoh penting di balik kejayaan Majapahit, adalah pemimpin yang tangguh dan visioner. Kematiannya menimbulkan kekosongan dalam struktur pemerintahan Majapahit, dan Hayam Wuruk harus segera mencari pengganti untuk melanjutkan tugas-tugas penting yang ditinggalkan oleh Gajah Mada. 2 tahun setelah kematiannya, pada tahun 1367, melalui sidang Dewan Sabta Prabu, Hayam Wuruk menunjuk Gajah Enggon sebagai pengganti Gajah Mada sebagai Mahapatih Majapahit. Meskipun Gajah Enggon tidak sekuat dan sepopuler pendahulunya, Majapahit tetap mempertahankan stabilitasnya. Pada tahun 1372, Tribuana Tunggadewi, ibunda Hayam Wuruk, meninggal dunia. Kepergian Tribuana Tunggadewi merupakan pukulan berat bagi Hayam Wuruk, karena ibunya adalah sosok penting dalam kehidupannya serta dalam sejarah Majapahit. Tribuana tidak hanya berperan sebagai ibu, tetapi juga pemimpin Majapahit yang pernah memerintah sebelum menyerahkan kekuasaan kepada Hayam Wuruk. Dengan wafatnya Tribuana, Hayam Wuruk kehilangan salah satu sosok yang paling berpengaruh dalam kehidupannya. Setelah kematian ibunya, Hayam Wuruk terus melanjutkan ekspansi politik Majapahit.
Pada tahun 1377, Majapahit berhasil kembali menaklukkan Suvarnabhumi yang kini dikenal sebagai Sumatera, setelah penguasa wilayah tersebut melanggar kesepakatan dengan Majapahit. Penaklukan ini menunjukkan bahwa Majapahit tetap kuat di bawah pemerintahan Hayam Wuruk meskipun Mahapati Gajah Mada telah tiada. Setelah menaklukkan Suvarnabhumi, Majapahit memasuki era damai, di mana hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga semakin diperkuat. Era ini adalah masa kejayaan bagi Majapahit di bawah Hayam Wuruk, di mana kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang besar. Pada tahun 1389, Hayam Wuruk meninggal dunia, meninggalkan dua anak, yaitu Kusumawardhani, putri dari permaisurinya Sri Sudewi, dan Bre Wirabhumi, putra dari selirnya. Setelah kematian Hayam Wuruk, tahtanya diteruskan oleh menantunya, Wikramawardhana, yang merupakan suami dari Kusumawardhani. Meskipun Bre Wirabhumi juga memiliki darah kerajaan, Wikramawardhana dipilih sebagai penerus, yang kemudian menimbulkan konflik internal di kemudian hari. Setelah kematiannya, Hayam Wuruk diabadikan dalam sebuah candi, yaitu Candi Netos yang terletak di Nganjuk, Jawa Timur, sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa-jasanya selama memerintah Majapahit. Meskipun pada akhirnya Hayam Wuruk menikahi Sri Sudewi, terdapat kisah cinta lain yang dikenal dalam sejarahnya, yaitu hubungan asmara antara Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka dari Kerajaan Sunda. Kisah ini berujung tragis dalam peristiwa yang dikenal sebagai Perang Bubat pada tahun 1357. Penyebab pasti dari peristiwa ini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan, dan terdapat beberapa versi yang berbeda mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Versi pertama menyebutkan bahwa Gajah Mada sebenarnya setuju dengan rencana pernikahan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka sebagai upaya untuk menyatukan Majapahit dan Sunda. Pernikahan ini dianggap sebagai langkah diplomatik yang akan memperkuat hubungan antara kedua kerajaan. Namun, ayah Hayam Wuruk, yaitu Kertawardhana, yang juga suami dari Tribuana Tunggadewi, menentang pernikahan tersebut. Kertawardhana merasa keberatan karena Hayam Wuruk sudah dijodohkan dengan Indu Dewi, putri dari Raja Dewi Maharajasa yang merupakan penguasa di Daha, Kediri. Akhirnya, Kertawardhana memerintahkan Gajah Mada untuk membatalkan rencana pernikahan ini, yang menyebabkan ketegangan antara Majapahit dan Sunda. Versi kedua menyatakan bahwa Dyah Pitaloka sebenarnya masih memiliki hubungan darah dengan Hayam Wuruk. Menurut naskah Wangsakerta, kakek Hayam Wuruk, yaitu Raden Wijaya, adalah putra dari Rakyan Jayadharma yang menikah dengan Dyah Lembutau, seorang putri dari Kerajaan Sunda. Rakyan Jayadharma adalah putra mahkota Kerajaan Sunda di bawah Prabu Guru Dharma Siksa. Namun, Rakyan Jayadharma tewas diracun oleh saudaranya sendiri dalam perebutan kekuasaan. Setelah kematian suaminya, Dyah Lembutau membawa Raden Wijaya ke Jawa Timur. Dengan demikian, Gajah Mada mengingatkan Hayam Wuruk bahwa Dyah Pitaloka masih memiliki hubungan darah dengannya, dan oleh karena itu, pernikahan di antara mereka tidak dapat dilangsungkan. Namun, Hayam Wuruk tetap bersikeras ingin menikahi Dyah Pitaloka. Ketika Gajah Mada memberitahu rombongan kerajaan Sunda bahwa pernikahan ini tidak akan terjadi, mereka merasa dipermalukan. Demi menjaga kehormatan, rombongan dari kerajaan Sunda memutuskan untuk menyerang Majapahit, yang kemudian menimbulkan Perang Bubat. Versi ketiga mengisahkan bahwa pada tahun 1351, Hayam Wuruk berencana menikahi Dyah Pitaloka Citraresmi, putri dari Raja Galuh atau Pajajaran di Jawa Barat. Kerajaan Pajajaran setuju dengan pernikahan ini selama itu bukan upaya dari Majapahit untuk menguasai Kerajaan Galuh. Namun, dalam perjalanan menuju upacara pernikahan, Gajah Mada mengeluarkan tuntutan agar Kerajaan Galuh menyerahkan putri mereka sebagai bentuk upeti dan tunduk kepada Majapahit. Kerajaan Galuh menolak tuntutan ini, dan akhirnya pecahlah pertempuran yang dikenal sebagai Perang Bubat. Dalam pertempuran tersebut, seluruh rombongan dari Kerajaan Galuh tewas, termasuk Dyah Pitaloka. Setelah kejadian ini, Kerajaan Galuh secara bertahap menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Majapahit. Perang Bubat merupakan peristiwa tragis yang memperkeruh hubungan antara Kerajaan Majapahit dan Sunda.
Hingga kini, penyebab sebenarnya dari perang ini masih menjadi bahan diskusi dan penelitian di kalangan sejarawan. Meskipun Majapahit berhasil mempertahankan kekuasaannya setelah peristiwa tersebut, kenangan tentang Perang Bubat tetap membekas dalam sejarah kedua kerajaan. Dengan wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki fase baru dalam sejarahnya, di mana persaingan internal mulai menggerogoti kekuatan kerajaan. Meskipun Wikramawardhana berhasil melanjutkan pemerintahan, konflik dengan Bre Wirabumi, putra Hayam Wuruk dari Selir, memicu perang saudara yang dikenal sebagai Perang Paregreg. Perang ini menandai awal kemunduran Majapahit, yang akhirnya runtuh pada awal abad ke-16. Demikianlah kisah perjalanan hidup Hayam Wuruk, sosok Maharaja yang membawa Majapahit ke puncak kejayaannya. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan ini tidak hanya menjadi pusat kekuatan politik dan militer, tetapi juga pusat kebudayaan yang mempengaruhi seluruh Nusantara. Namun, di balik kejayaan itu, ada cerita cinta yang berujung tragis, konflik internal, hingga perang yang merusak persatuan kerajaan besar ini. Warisan Hayam Wuruk tetap abadi, tercatat dalam sejarah sebagai simbol kebesaran Majapahit. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini di Jejak Kerajaan Nusantara. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.